mungkin pasti udah pada gak sabar ya, pengen disapa sama suara hangat dan menenangkannya Pak Hafiz. Jadi sebelum saya kasih prolog awal, Pak Faiz boleh Pak barangkali menyapa teman-teman yang sejak tadi sore sudah standby di sini mengharapkan bisa mengikuti forum Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat, bahagia selalu. Meskipun tema kita malam hari ini kebahagiaan, semoga bukan karena kita tidak bahagia. Seperti yang saya tulis sebetulnya sebenarnya bahagia itu tinggal kita mampu saja. Banyak di antara kita yang tidak mampu kalau sedang bahagia, sedang biasa mencari susah hidup saja. Maka semoga malam hari ini kita tidak sedang mencari kebahagiaan, tapi kita sedang melawan kebahagiaan kita bersama-sama. Itu Mbak, saya kembalikan itu. Baik, Pak Faiz, terima kasih banyak. Sambutannya singkat, tapi terasa langsung masuk ke hati ya. Mari bersama-sama menselebrasi kebahagiaan kita. Oke, baik, Pak Faiz, saya dititipkan sama panitia di sini kita untuk mengajak Pak Faiz berdialog dan tentunya memfasilitasi teman-teman semua, kawan-kawan 8 yang hari ini sudah punya banyak pertanyaan, mungkin curhatan juga ya di benaknya mengenai kebahagiaan yang kemudian dibungkus dalam topik judulnya Seni Berbahagia dengan Secangkir Keikhlasan. Masya Allah banget ya topiknya. Nah, Pak Faiz, mungkin saya mau mulai dengan pertanyaan yang paling umum dulu ya Pak, berkaitan dengan kebahagiaan itu sendiri. Banyak dari mungkin yang hadir di sini, yang pernah saya temui, yang saya ajak berbicara, kalau bicara tentang apa sih aspirasi hidupnya, apa sih tujuan hidupnya, selalu sederhana, jawabannya adalah bahagia. Dari pernyataan tersebut terkesan bahagia itu sesuatu yang sulit diperoleh gitu Pak. Seakan-akan itu hal yang besar, yang mungkin tidak sesederhana secangkir kopi yang kita nikmati kemudian kita merasa bahagia. Boleh Pak mungkin dijelaskan dari kacamata Bapak terkait dengan kebahagiaan itu sendiri dan bagaimana membedakannya dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya temporer. Terima kasih Pak. Benar begitu ya Mas? Udah pas ya. Oke, baik. Bismillah ya, kita mau belajar. Nggak apa yang malam mingguan tapi belajar bersama. Oke, yang pertama begini. Dari banyak rujukan dan referensi ketika saya membaca dan belajar tentang bahagia, saya cenderung menyimpulkan bahwa yang kita sebut bahagia itu sebenarnya sesuatu yang berunsur 3. Yang pertama adalah joy, kegembiraan, kesenangan. Kemudian yang kedua contentment, ketika kita bisa nyaman, bisa kemudian tenang. Dan yang ketiga satisfaction. Satisfaction ketika sudah lega, kita puas kita. Jadi kunci bahagia di 3 unsur ini: joy, contentment, dan satisfaction. Itulah kenapa kemudian orang bilang bahagia itu tidak tergantung apa-apa di luar diri kita.
tetapi kuncinya ada di dalam diri kita. Tidak tergantung punya uang banyak, punya uang sedikit pun, asal kita bisa menggembirainya, kita nyaman dengan itu dan kita puas dengan yang sedikit itu, ya saat itu kita bahagia. Punya yang banyak sekalipun, tapi kalau 3 unsur ini tidak ada, ya saat itu sebenarnya kita belum bahagia. Maka bahagia atau tidak bahagia itu kuncinya dalam diri kita, tidak di luar diri kita. Ini yang kemudian kita sering salah paham, sehingga banyak orang mencari kebahagiaan itu keluar dari dirinya. Mungkin di harta, mungkin di kesenangan ini, kesenangan itu yang sifatnya disebut temporer dan lain sebagainya. Bisa saja sih yang sifatnya temporer itu pada akhirnya membahagiakan kita juga kalau ada 3 unsur ini tadi. Meskipun tentu saja nanti ada bagian bahasa tersendiri tentang durasi. Ya, jadi hal-hal sederhana misalnya sekedar kopi ini itu bisa membahagiakan kita. Kalau kita menikmatinya dengan gembira, kita nyaman dengan itu, kemudian kita puas dengan kopi itu bahagia kita. Tapi tentu saja kebahagiaan kita dengan kopi ini durasinya pendek. Misalnya lulus dengan nilai terbaik, itu kan juga membahagiakan ya. Disinilah nanti ada rumusan proses bahagia bahwa untuk kita kadang mengorbankan jangka pendek demi kesehatan yang jangka panjang. Kebahagiaan yang jangka pendek untuk kebahagiaan yang durasinya lebih panjang. Misalnya ya, saya nggak mau minum kopi karena gula darah saya tinggi. Loh, saya nggak minum kopi itu kan pahit, nggak enak. Padahal dengan kopi saya bisa dapat kegembiraan. Tapi kegembiraan minum kopi yang pendek tukar dengan kebahagiaan sehat, nyaman hidup yang panjang, lebih milik. Sudahlah nggak minum kopi saja asal sehat panjang umur panjang. Jadi semacam ini ya teman-teman nanti memahami jenis kebahagiaan. Ada lumayan panjangnya tapi secara umum mari kita pahami bahwa pada apapun yang kita bisa joy, bisa konten dan bisa satisfaction, disitulah sebenarnya kita bahagia. Maka nanti kalau berapa itu yang menurut kita bahagia, kita nikmati saja apapun yang sudah kita alami saat ini. Disitulah sebenarnya. Tapi kita gembira itu, kita nikmati itu sambil kita merasakan nyaman dan kita puas. Disitu kita bisa cara apapun, apapun. Baik, itu ya. Apakah sudah ada 3 unsur itu yang terlibat ya Pak? Joy, kegembiraan, kemudian contentment atau perasaan tenang ya Pak? Perasaan nyaman. Ya, juga satu lagi adalah satisfaction, merasa puas nggak dengan kebahagiaan yang kita rasakan. Durasi ya Pak, ada beberapa hal, beberapa kebahagiaan yang durasinya pendek dan mungkin pencetusnya itu adalah tadi faktor di luar diri kita ya Pak, kayak minum kopi, makan es krim mungkin ya. Sementara yang durasi panjang akses dari dalam gitu ya. Ya, oke. Nah, dengan pemaparan yang menurut saya sangat insightful ini Pak, dengan 3 unsur yang itu bisa kita cek di dalam saat merasa bahagia. Apakah itu artinya saat kita berbahagia, kebahagiaan itu sifatnya mutlak dan tidak mungkin disertai perasaan negatif? Karena kadang nih saat ini kan gampang ya saya
bahagia tapi di sisi lain juga sedih, saya juga merasa kesepian misalkan. Kalau ternyata ada keterlibatan emosi lain dan itu negatif ya Pak, apakah itu masih bisa disebut sebagai kebahagiaan? Hidup kita itu multidimensi, ada banyak sisinya yang tentu saja tidak semua sisi itu kondisinya baik-baik saja. Teman-teman boleh menyebut apa saja. Mungkin kita secara ilmu pembelajaran studi baik-baik saja, tapi itu masalah ekonomi kita tidak baik-baik saja. Tapi kemudian begitu masalah hubungan sosial mungkin kita di yang lain tidak baik-baik saja. Hidup kita itu sekompleks itu, jadi kompleks sekali, tidak simpel. Nah, kalau ditarik ke sini maka mungkin saja satu aspek kita bahagia sebenarnya, kita menikmatinya, kita puas dengan itu, tapi di aspek yang lain kita tidak. Nah, nanti ada situasi yang orang menyebutnya itulah bedanya orang yang mindset yang positif dengan orang yang mindset yang negatif. Jadi orang yang sudut pandangnya positif itu hanya lebih melihat sisi membahagiakan dalam hidupnya, sisi menyedihkannya tidak terlalu mengganggu dia. Ada yang sebaliknya, ketika dapat masalah sedikit dia langsung panik, langsung galau, dan dia lupa ada banyak loh sisi-sisi kebahagiaan dalam hidupnya yang dia lupakan. Kalau dalam agama ya nanti ada orang yang tipe hamba yang bersyukur. Tipe hamba yang bersyukur selalu melihat sisi yang bisa dia syukuri. Dan kemudian ada hamba yang lawan syukur itu kufur, selalu melihat sisi jeleknya. Padahal anugerahnya Tuhan itu banyak luar biasa. Ini ada tipe orang, meskipun ada juga tipe yang fair saja, realistis saja. Dia sadar bahwa ini memang saya syukuri, tapi saya tahu ada sisi hidup yang lain yang tidak sebaik itu. Ini mungkin orangnya di tengah-tengah, in between. Ya, saya bisa bahagia, tapi sebaliknya saya juga tetap sadar. Saya tidak palsu, tidak menipu diri bahwa hidup saya tidak baik-baik saja semua sisinya. Ini 3 kunci ini silakan nanti teman-teman dicek dirinya mulai penting ada di mana. Kita kadang-kadang di buku itu di bagian awal itu yang harus pakai tangan itu ada orang yang selalu saja mencari-cari alasan untuk tidak bahagia, melupakan bahwa ada banyak yang bisa kita syukuri kita bahagia. Baik, jadi kuncinya nanti di situ ya teman-teman. Saya ini bahagia apa enggak? Ini bahagia enggak? Kalau ingin bahagia coba tengok sisi-sisi yang perlu disyukuri, sisi-sisi anugerah dalam diri kita. Tapi kalau memang ingin refleksi yang baik, mengembangkan diri agar semakin utuh kebahagiaan kita, ya kita tengok sisi-sisi yang kita kurang memperbaiki negatif. Menurut saya ya hidup yang seimbang lebih yang seperti ini. Terlalu menutup mata sepenuhnya, pokoknya semuanya saya syukuri, tidak realistis juga. Atau dalam hidup kita sebenarnya masalah juga. Tapi terlalu negatif melihat hidup kita juga konyol saja sih, kita milih susah bakal ada juga sisi-sisi yang akan dalam hidup. Ayo hidup yang biasa-biasa saja, yang terkendali saja, yang ada yang kita syukuri tapi ada yang kita prihatinkan, kenyataannya memang perlu diperbaiki. Ya. Jadi ini mungkin jadi standpoint yang menurut saya berbeda. Banyak di antara kita, saya ingat ada istilah unik sekali, sindrom jerawat. Sindrom jerawat. Jerawat itu kayak kita segar, sehat, ya cakep. Kadang-kadang sakit jerawat. Terus kita merasa malam sekali, kita merasa Tuhan sekali banyak. Lalu kita jerawat sakit. Tiap hari kita syukur jerawat, melihat di kaca itu, aduh jerawat
merasa tragis sekali hidup kita hanya karena satu jerawat. Ini berarti lihat sisi negatifnya saja dalam hidup. Ya, jadi ini statement untuk memahami bagaimana hidup itu secara sekaligus bisa membahagiakan dan memprihatinkan tergantung alam. Oke, baik, luar biasa. Terlepas dari memang itu kompleks dalam satu banyak sekali peristiwa, gitu ya Pak. Tetapi kita ada di bawah kendali kita kok. Kita mau melihat yang mana, atau memfasilitasi semuanya, melihat semuanya, tetap hidup biasa-biasa saja, ya Pak ya. Jangan sampai karena berfokus kepada yang satu berawal itu, yang lainnya kita lupakan, padahal harus disyukuri. Ini cocok banget nih sama generasi sambat ya. Nih, pada suka ngeluh, pada suka sambat di culture ya, buat kalian tahu ini jangan lupa untuk bersyukur. Nah, coba diseimbangkan banyak. Oke. Kemudian berhubung tadi ada isu ya Pak, isu dari bukunya. Terus saya ada keinget sama salah satu yang saya baca di dalam bab ini, dan saya bertanya-tanya gitu Pak, atas isi dari buku ini. Nggak salah di dalam pemahaman kebahagiaan menurut Al-Farabi, pembahasan bahwa segala yang membawa kepada kebahagiaan itu adalah baik, dan segala yang membawa kepada kegalauan itu adalah jelek. Nah, faktanya kadang-kadang seseorang itu bisa sedang memperjuangkan apa yang saya anggap itu adalah kebahagiaan bagi saya, source of happiness saya. Tapi di dalam jalannya saya gagal, saya terluka, saya sakit, gitu ya. Misalkan yang ini cinta yang akan bahagia itu di tengah jalannya. Nah, jadi kan kecampur aduk nih Pak. Di satu sisi cinta itu membawa kebahagiaan, tapi di sisi lain cintanya itu menghadirkan rasa sakit gitu. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah hal yang baik, atau ternyata ini adalah hal yang buruk atau jelek? Kalau balik ke kebahagiaannya, beliau banyak melanjutkan gagasannya Aristoteles yang ilmunya dikenal sebagai eudaimonisme, filsafat yang fokusnya ke kebahagiaan, kadang dikenal juga sebagai virtue ethic. Virtue ethic itu etika kebajikan. Cara berpikirnya ini. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus melakukan kebaikan. Karena keburukan tidak akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Mungkin bisa mengantarkan kita pada kesenangan yang sesaat. Itu pun kalau pakai 3 jadi hanya joy-nya saja, tapi contentment dan satisfaction-nya tidak akan kita dapat. Jadi sebenarnya ada 3 rangkaian. Awal dari pengetahuan yang benar, kemudian melahirkan tindakan yang benar, dari situ kita akan mencapai kebahagiaan. Ini sudah rute pasti kata Aristoteles, dan nanti dilanjutkan oleh bahagia. Dengan pengetahuan yang benar, maka tindakan kita jadi benar. Dengan tindakan yang benar kita akan bahagia. Mungkin nanti ada yang tanya, ya Pak, apa mesti kalau orang pengetahuan yang benar itu tindakannya benar? Apa mesti orang pintar itu pasti baik? Kalau versinya Aristoteles, versinya Al-Farabi pasti. Kalau ada orang kok kelakuannya tidak baik, tidak bisa dia kita sebut pintar. Oke ya, Pak, orang ini pintar loh Pak, tapi korupsi. Salahmu adalah seperti itu kok kamu sebut pintar. Dia belum pintar, dia ada belum dampak negatifnya korupsi, dia belum efeknya ke dirinya, ke keluarganya, dan sebagainya. Jadi orang yang melakukan keburukan itu pasti dia belum pintar. Kalau dia sudah siap melakukan kebaikan, dia sudah tahu manfaatnya kebaikan. Dari situ dia akan diantarkan menuju
kebahagiaan. Nah, geser ke cinta tadi. Cinta itu akan membahagiakan, pasti. Problemnya bukan di apakah cinta itu pasti membawa kita bahagia atau tidak. Problemnya adalah bisa tidak kita mencintai yang benar. Untuk mencintai yang benar, rumusnya sama. Kita harus punya pengetahuan yang benar tentang cinta. Jadi, yang benar, banyak di antara kita yang menghidupkan cintanya salah. Itulah yang membawa pada kesakitan tadi, membawa pada kesedihan, membawa pada kejatuhan dan lain sebagainya. Jadi ini kalau di psikologi dengan quotes-nya bahwa kita itu tidak cukup hanya positif, tapi kita juga harus mampu standing for. Bagaimana kita mencintai dengan benar. Nah, ini yang kita mungkin kalau jatuh cinta sih kita bolak-balik ya. Tapi cara mencintai yang benar ini yang perlu kita belajar. Karena dengan mencintai yang benar itulah cinta akan menghadirkan kebahagiaan. Nanti ini macam kalau digeser ke cara mencintai yang benarnya ya. Tapi yakinlah itu dari kata-kata lewat cinta yang kita lakukan. Tapi standing for love itu menjalankan cinta dengan benar pasti akan membawa kebahagiaan. Selama ini kita mungkin salah menjalankannya, mungkin kita menjalankannya secara posesif, mungkin kita menjalankannya secara manipulatif, mungkin kita menjalankannya secara negosiatif, sehingga cinta itu jatuh yang bisa sangat mengecewakan, bisa sangat menyakitkan. Itu kuncinya. Wah, semakin seru sekali ya. Sepertinya ada banyak yang punya pertanyaan yang sama ya tadi. Kalau urusan kebahagiaan itu seringkali dikaitkan dengan cinta ya. Dan kayaknya di usia teman-teman semuanya memang cinta itu, mencari cinta, berjuang untuk cinta itu sesuatu yang sangat relevan sekali isunya. Dan Pak Faiz dengan sangat menyentuh hati sekali tadi ya bisa menjelaskannya. Jadi jangan falling in love. Karena kalau falling in love itu accident ya, berarti kecelakaan. Kita nggak siap dong. Tapi kalau misalkan standing for love, seperti yang itu digunakan sama Erich Fromm ya Pak ya, untuk menjelaskan cinta, kita penuh kesadaran saat melangkahkan kaki dan mengambil sikap, harus disertai pengetahuan yang akan memandu tindakan, begitu ya Pak. Dan pengetahuan dan tindakan yang benar akan mengarah ke kebahagiaan, begitu ya Pak. Luar biasa. Oke, nah bicara tentang kebahagiaan Pak, terutama di situasi saat ini yang segala sesuatu bisa diperoleh dengan sangat mudah dengan cara-cara yang instan. Untuk bisa happy, tinggal bikin postingan nanti dapat likes, kita udah happy, udah bahagia. Jadi kayak tadi yang sempat Bapak singgung juga tentang durasi ya. Ketika itu bergantungnya sama faktor eksternal, lebih mudah mungkin untuk diperolehnya, tapi lebih cepat hilangnya, meluapnya. Nah, tapi kenyataannya kita udah biasa nih Pak berbahagia dari hal-hal kecil dan instan. Gimana ya kira-kira tipsnya supaya kita mampu untuk berbahagia lebih dalam dan lebih puncak lagi, bisa menangguhkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Tadi Prof sudah ngomong ada Mbak Aulia, ganti tanya kita jawabannya. Ada filosof psikolog terkenal sekali namanya Martin Seligman. Dia punya teori begini, kebahagiaan itu bisa kita raih lewat 3 jalur secara umum ya. Yang pertama pleasure life, yang kedua good life, yang ketiga meaningful life. Tiga kategori ini sifatnya leveling. Kalau kita durasinya, kalau kita hitung intensitas nikmat dan lain sebagainya. Dan paling
durasinya pendek, intensitasnya juga tidak terlalu dalam, tentu saja pleasure life. Pleasure life itu lebih senang dari karena durasinya pendek, ingin mengulang terus-menerus. Karena memang durasinya pendek, efeknya biasanya kita kecapean. Itu yang membuat teman-teman kita akan nyekrol TikTok, nyekrol reelnya YouTube yang pendek-pendek, terus lagi terus. Mungkin kita baca tidak betah, tapi kalau TikTok itu tidak terasa. Kenapa? Kita ketemu kesenangan pendek-pendek, tapi efeknya biasanya kelelahan kita. Setelah ini selesai, saya ingin apa lagi, saya ingin apa lagi, ingin apa lagi. Jadi kalau kita berhenti di pleasure, di kesenangan, yuk kita tetap kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang intensitasnya tidak terlalu dalam dan nikmatnya pendek-pendek. Seenak-enaknya kopi misalnya, mungkin cangkir pertama luar biasa, nambah cangkir kedua tinggal setengah, luar biasa. Cangkir ketiga sudah biasa, cangkir keempat sudah oke kita minumnya, cangkir kelima kalau dipaksakan muntah kita. Jadi ini pleasure, ala pleasure jenis apapun rumusnya tetap sama, durasinya pendek, kalau diulang-ulang menjemukan dan melelahkan. Ada yang lebih panjang, lebih paten, yaitu good life. Good life itu hidup yang baik. Kita semua punya norma nilai untuk kita hidupkan, kebaikan yang ingin kita jalankan. Jadi orang baik itu membahagiakan. Itu menjadi. Jadi orang rajin, tekun, kemudian kita sukses lulus cepat, bahagia panjang. Jadi orang yang mungkin jujur, jadi orang yang tulus, kemudian diapresiasi orang, disukai orang, itu kebahagiaannya jauh lebih panjang. Good life itu durasinya panjang. Tapi kalau ingin yang lebih panjang lagi, tidak sekedar good life, tapi meaningful life. Kalau meaningful life itu bagaimana kita berbagi kebaikan, bagaimana kita berbagi kegembiraan, kesenangan ke yang lain. Itu meaningful life. Durasinya jauh lebih panjang. Kalau kita sendiri jadi orang jujur membahagiakan, tapi akan lebih membahagiakan itu teman kita, nunggu teman kita, mendukung teman kita sehingga dia jadi orang jujur. Itu bangga kita, bahagia kita, itu meaningful. Karena di situ muncul pride dalam diri, muncul kebanggaan. Saya meskipun tidak punya banyak duit, bisa bantu orang, bisa nolong orang, bisa berbuat ini, berbuat itu. Ini meaningful. Kita merasa hidup kita tidak sia-sia. Nah, nanti teman-teman silahkan milih ya, dari rute ini ada durasinya pendek, ada yang durasinya lebih panjang, ada yang durasinya sangat panjang. Pleasure, good life, dan meaningful life. Kuncinya tiga ini. Mulai sekarang mari kita, teman-teman, tujuannya apa sih? Kalau tujuannya hanya kesenangan-kesenangan sesaat, ya, kalian dan pleasure. Jangan kaget kalau nanti hidup rasanya sibuk sekali, capek sekali, tapi hasilnya apa kita tidak tahu. Karena kesenangannya pendek-pendek. Kalau good life nanti akan kelihatan efeknya dalam diri kita. Kita meningkat, kita upgrade secara kualitas, kita jadi orang yang lebih baik luar biasa. Tapi kalau kita di meaningful life, efek kehadiran kita tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang sekeliling kita, dan itu jauh lebih membahagiakan. Baik, itu. Baik, ada rumus lagi nih ya, kawan-kawan semuanya bisa dicek dan ditanyakan ke diri sendiri. Pertanyaan reflektif, tujuan saya itu kemana? Pleasure life kah? Good life? Atau sampai di tahap meaningful life? Nah, berhubung tadi disinggung Pak tentang bagaimana orientasi kita untuk menemukan kebahagiaan gak cuma terfokus ke diri sendiri, tapi juga berdampak ya buat orang lain. Sekarang kan lagi marah nih Pak, banyak fenomena
people pleaser. Jadi saya baru ngerti kalau orang lain happy, saya yes man, pokoknya saya liatin apa kata orang. Gimana tuh supaya kita bisa mencapai meaningful life yang bisa menebarkan juga kebaikan dan merasa bahagia karena orang-orang lain